Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada suri teladan kita, imam kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih zikir pagi dan zikir petang, ya. Kenapa saya ingin membahas masalah ini? Karena zikir pagi petang adalah zikir yang mudah-mudahan bisa kita continue dalam berzikir dengannya di pagi hari maupun di petang hari. Dan banyak buku-buku yang menulis tentang zikir pagi petang, ya. Hanya saja belum menjelaskan fikihnya lebih detail dan juga tidak mencantumkan kandungan-kandungan dari zikir-zikir tersebut. Oleh karenanya, untuk melengkapi buku-buku yang sudah ada, maka kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk bahas tentang fikih yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Tidak diragukan bahwasanya salah satu ibadah yang sangat mulia adalah ibadah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Jadi Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dan zikir ibadah yang ringan, pahalanya besar. Dan dalil yang menunjukkan akan ini sangat banyak. Di antaranya contohnya seperti sabda Nabi SAW di akhir hadis dari Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Mudah. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Tamla'u ma baina samai wal ard. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Artinya sangat memberatkan timbangan kebajikan pada hari kiamat kelak. Bahkan memenuhi antara langit dan bumi. Jadi sebagaimana penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, zikir ini ibadah yang ringan, pahalanya besar. Namun banyak orang yang tidak diberi taufik untuk melakukannya. Banyak orang yang tidak diberi taufik oleh Allah untuk melakukannya. Apalagi di zaman sekarang kita ini, terlalu banyak perkara-perkara yang memalingkan kita dari zikir. Ya, adanya HP, adanya gadget, adanya media sosial, ya. Adanya perdebatan, adanya komentar-komentar, adanya selfie-selfie. Ini semua membuat kita semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat di Arab Saudi sering sekali kalau kita lagi ngantri ada tulisan di depan, ya, imla daqaiqaka daqaiqak bil istighfar. Penuhilah detik-detikmu atau menit-menitmu dengan istighfar. Sekarang orang nunggu tidak bosan karena ada
gadget ya. Tidak perlu istighfar lagi. Sudah masuk dunia Facebook, masuk dunia Twitter, baca komentar nggak habis-habisnya, baca komentar orang lain, dan akhirnya tidak terasa 15 menit berlalu, setengah jam berlalu, 1 jam berlalu, jadi tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Belum lagi berita yang dibaca tidak semuanya benar. Banyak informasi yang tidak benar, ada informasi benar juga informasi mengadu domba, menumbuhkan kebencian, ada informasi bermanfaat, ada, tapi tidak sebanding dengan waktu yang berlalu yang dia habiskan. Oleh karenanya, zikir adalah ibadah yang agung, pahalanya besar, namun tidak semua orang yang bisa melakukannya. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menghidupkan ibadah zikir ini, ya. Ibadah zikir, terutama zikir pagi dan zikir petang hari yang mendapat perhatian khusus dalam syariat untuk mengingat Allah tatkala di pagi hari maupun di petang hari. Dan zikir, orang yang terbiasa dengan berzikir, dia akan merasakan kelezatan. Kalau dia tidak berzikir, dia merasa ada sesuatu yang hilang darinya. Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan seluruh ibadah di surga tidak dilakukan lagi kecuali zikir. Di ibadah Anda sudah tidak sholat lagi, Anda sudah mungkin tidak puasa lagi, ya ngapain puasa, ada banyak bidadari di sana ya. Sudah tidak sholat, tidak sujud lagi, tetapi zikir masih terus. Makanya ahlul jannah yulhamuna tasbih wa tahmid, ya. Para penghuni surga diberi ilham oleh Allah sehingga pembicaraan mereka berisi tasbih, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah di surga sudah tidak ada lagi kecuali apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya zikir adalah kelezatan. Kelezatan murni. Ya. Kelezatan murni. Orang yang terbiasa berzikir, dia akan merasa kehilangan tatkala lisannya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah zikir itu mudah. Ya, antum ya lagi naik mobil bisa berzikir, naik motor bisa apa? Berzikir ya. Kalau punya hafal Quran ya bisa hafal Quran, kalau nggak punya hafalan bisa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya bebas ya. Zikir kapan saja diperbolehkan. Tapi hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang fikih zikir pagi petang. Tentunya faedah zikir sangatlah banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, sekitar 100 faedah dari faedah zikir. Namun di antaranya kita sebutkan beberapa faedah zikir, ya, yaitu zikir menjadikan seorang tidak sibuk dengan dosa-dosa lisan seperti ghibah, namimah, perkataan yang sia-sia, ngejek, ya, nyindir. Itu semua kalau kita sering berzikir, kita tidak terbiasa dengan hal tersebut, ya. Orang biasa berzikir kalau dia habiskan waktunya untuk nyindir, untuk ngejek, untuk ghibah, dia merasa rugi. Kenapa? Dia sudah terbiasa apa? Berzikir. Sebagaimana wasiat Nabi kepada seorang sahabat, la yazalu lisanuka ratiban min dzikrillah. Jadikanlah lisanmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan banyak berzikir kita akan terpalingkan dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau Anda sudah biasa berzikir, rugi kalau waktu Anda habis untuk baca yang tidak ada faedahnya. Apalagi orang yang sudah punya hafalan Quran, dia rugi waktunya berlalu, dia tidak memurajaah, mengulangi Al-Quran. Ya. Maka saya selalu berulang saya sampaikan, kalau Anda belum punya hafalan Quran, maka sisihkan waktu untuk menghafal Al-Quran. 1 juz, 2 juz, 3 juz, alhamdulillah. Meninggal punya hafalan 5 juz, luar biasa. Ya. Jangan meninggal dunia juz amma saja belum tamat. Ya. Baru hafal 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Satu lagi 4 yang qul ya ayyuhal kafirun. Yang lain belum hafal. Kalau punya hafalan Quran, waktu Anda naik motor, naik mobil, Anda bisa murajaah Al-Quran. Ya. Anda bisa lebih semangat sholat malam. Kenapa? Karena ada bacaan yang Anda baca, lebih menambah iman Anda. Jadi biasakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, orang yang berzikir, kalau dia mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ini harus kita yakini. Setiap Anda ingat Allah, Allah akan ingat Anda. Ya. Bahkan dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi.
Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhu. Barang siapa yang menyebutku, mengingat aku di hadapan banyak orang, maka aku akan menyebut dia juga di hadapan rombongan yang lebih baik daripada rombongan itu, yaitu di hadapan para malaikat. Jadi kalau Anda ingin diingat-ingat oleh Allah, Anda ingat Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, kalau Anda sering ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ingat Anda. Nah, saat Anda menghadapi musibah, menghadapi problem, Allah ingat Anda, Allah tahu Anda. Kenapa? Karena Anda sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada solusi, Allah tawarkan solusi. Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan ketentraman. Karenanya di antara faedah zikir adalah ketenangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka akan tenang hati. Hati akan menjadi tentram. Apalagi di zaman sekarang ini, begitu banyak berita yang menakutkan, begitu banyak berita yang mengkhawatirkan, kondisi yang buat orang stres. Maka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Ini benar ya. Orang yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menderita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya adalah kehidupan yang menyempitkan, kehidupan yang menyesakkan. Ya, kehidupan yang menyesakkan. Mungkin kita melihat dia seakan-akan dia orang paling bahagia karena hartanya banyak, ya. Kita melihat dia seakan-akan orang yang paling bahagia, tapi kenyataannya dia adalah orang yang menderita. Kenapa? Dia tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun hartanya banyak, meskipun ya, kekayaannya luar biasa, kelihatannya dia ketawa ketiwi namun dia tidak bahagia. Yakinlah, orang yang berbahagia adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara faedah zikir terutama zikir pagi petang akan memantapkan akidah seseorang. Nanti antum akan lihat zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan di pagi dan petang hari banyak mengandung makna-makna tauhid. Tatkala Anda membaca zikir tersebut dengan penghayatan, maka tauhid Anda akan semakin mantap. Kita memperbarui terus iman kita. Setiap pagi perbarui iman, setiap petang perbarui apa? Iman kita, ya. Dengan syarat kita membaca zikir tersebut dengan penghayatan. Maka inilah kenapa kita berkumpul pada kesempatan kali ini untuk mempelajari di antaranya fikih zikir pagi petang sekaligus kandungan sebagian dari zikir-zikir tersebut. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi bersabar menghadapi gangguan orang-orang musyrikin dengan mengingat Allah pagi dan petang hari. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan tentangmu. Engkau dituduh sebagai orang gila, sebagai pendusta, sebagai penyihir, sebagai dukun, sebagai pemutus silaturahmi, orang yang keluar dari nenek moyangnya. Dan Nabi tatkala dikata-katain dengan demikian, Nabi merasa sesak. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu bahwasanya dadamu sempit atas apa yang mereka ucapkan. Jadi Nabi juga merasa tersakiti tatkala mereka nuduh Nabi dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka di antara solusinya kata Allah, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Sabarlah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah engkau kepada Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Yaitu di pagi dan di petang hari. Jadi orang yang terbiasa zikir pagi dan petang, dia lebih mudah untuk bersabar menghadapi ujian hidup ini. Kalau dia seorang dai, dia akan lebih kuat. Karena Nabi SAW disuruh bersabar, disertai dengan disuruh bertasbih sebelum matahari terbit dan sebelum matahari apa? Terbenam. Yaitu disuruh untuk berzikir kepada Allah di pagi dan di petang hari. Demikian juga dalam surat Thaha. Kemudian juga dalam surat Qaf sama saja kata Allah, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub." Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan bertasbihlah kepada Allah, ya, dengan memujinya sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Kemudian di antara manfaat zikir pagi petang, sebagaimana telah kita singgung, dia tidak hanya membawa faedah ukhrawi. Kalau kita
Zikir ini yang mengatakan ya dengan nama Allah, yang dengan nama tersebut tidak ada yang bisa beri kemudaratan di bumi maupun di langit. Ini menolak bala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala pernah mengomentari tentang zikir pagi petang ini. Beliau berkata, "Hada khabarun sahih wa qaulun shadiq. Alimnahu dalilahu dalilan wa tajribah." Ini adalah hadis yang sahih. Ini adalah perkataan yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah mengetahui tentang argumentasi dalil ini secara dalil maupun secara pengalaman. Fa inni mundu sami'tu amiltu bihi falam yadurrani syai'un ila an taraktuhu. Kata dia, saya semenjak mendengar tentang hadis ini, saya selalu mengucapkan dalil ini semenjak saya mengetahui hadis ini, dan tidak ada yang beri kemudaratan kepadaku sampai suatu hari aku lupa untuk membaca doa ini. Faladaghatni aqrabun bil madinati lailan. Maka suatu hari di kota Madinah malam hari aku disengat oleh apa ini yang punya skorpion, apa namanya? Kalajengking. Fatafakkartu fa idza ana qad nusitu an ata'awwad bitilkal kalimat. Saya renungkan kenapa saya disengat kalajengking malam ini. Ternyata saya ingat saya lupa membaca doa zikir pagi petang, zikir ini. Oleh karenanya ya kita bisa menolak bala dari diri kita dengan zikir pagi petang. Insyaallah kalau orang rutin baca zikir pagi petang, dia tidak akan terkena sihir. Dia tidak akan terkena ain. Betapa banyak orang sakit gara-gara kena ain, betapa banyak orang disihir oleh dukun ya. Oleh karenanya seorang berusaha bermuadhabah ya, berusaha untuk continue dalam membaca zikir pagi petang. Jadi zikir pagi petang manfaatnya bukan manfaat ukhrawi, tidak, bahkan Allah memberikan juga manfaat duniawi. Baik. Waktu pagi dan petang adalah waktu yang spesial. Oleh karenanya datang dalam ayat-ayat Allah memotivasi kita untuk berzikir di waktu-waktu tersebut. Ya. Contoh, Allah berfirman dalam surat Nur, "Fi buyutin adzina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." Kata Allah, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan masjid tersebut untuk dimuliakan dan disebut nama Allah di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi Allah suruh bertasbih di waktu pagi dan di waktu apa? Petang. As-Sa'di rahimahullah mengomentari ayat ini dalam tafsirnya, kata beliau, khassa hadaini al-waqtaini li syarafihima wa li tayassuri as-sayri fihima ila Allah wa suhulatihi. Allah mengkhususkan dua waktu ini, pagi dan petang, karena mulianya dua waktu ini. Ini dua waktu yang spesial. Di antaranya kata beliau karena beribadah di waktu pagi dan petang mudah. Seorang belum tersibukkan dengan apa? Kesibukan dunia, masih di pagi hari, awal hari. Kemudian kalau sore hari sudah pulang dari kesibukan apa? Dunia. Adapun waktu antara pagi dan petang waktunya kita kerja. Masing-masing tenggelam dengan kesibukannya. Makanya di pagi hari adalah awal hari dan di petang hari adalah waktu yang mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi dzalika at-tasbih fi sholati wa ghairiha. Dan termasuk dalam mengagungkan Allah atau mengingat Allah di waktu pagi dan petang adalah bertasbih kepada Allah dalam salat maupun di luar salat. Wa lihada, kata beliau, karenanya syuri'at adhkarus sabahi wal masa'i wa awradihima inda sabih wal masa'. Karenanya disyariatkanlah zikir pagi petang dan wirid-wirid pagi dan petang. Beliau menjelaskan tentang kenapa Allah dalam Al-Quran banyak mengkhususkan dua waktu ini, pagi dan petang, karena dua waktu ini waktu yang mulia, dua waktu yang mudah seorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disyariatkannya zikir pagi dan petang. Contohnya lagi Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah
salah seorang ahli tafsir dari mazhab Syafi'i, beliau berkata, wa takhsisuhuma bidzikri lidalalati ala fadlihima ala sairil awqati likaunihima mashhudain. Kata beliau, dan Allah mengkhususkan penyebutan bukratan wa asila. Awalnya Allah bilang sebut, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Setelah itu Allah khususkan. Jadi ingat Allah kapan saja boleh. Tetapi ada waktu yang sangat spesial, yaitu pagi dan sore hari. Kenapa? Kata beliau, lidalalati ala fadlihima. Allah mengkhususkan dua waktu ini untuk menunjukkan akan keutamaan pagi dan petang ala sairil awqat dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Likaunihima masyhudain, karena dua waktu ini disaksikan oleh malaikat. Benar, dalam hadis disebutkan yata'aqabunu fikum malaikatun bin nahar wa malaikatun bil lail. Ya, bahwasanya ada malaikat yang saling bergantian pada kalian, malaikat malam dan malaikat apa? Siang, yang mereka bertemu pada salat asar dan salat subuh. Pada salat asar dan salat apa? Subuh. Salat asar dan seterusnya adalah waktu zikir petang, dan salat subuh adalah waktu untuk zikir apa? Pagi. Malaikat gantian piketnya. Gantian piketnya. Kata beliau, dua waktu ini masyhudain karena dua waktu ini disaksikan oleh malaikat yang tugasnya untuk mengawasi kita. Taib. Seperti ayat yang lain juga, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah seraya muji Rabbmu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Allah juga berfirman, subhanallahi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di petang hari dan tatkala di pagi hari. Baik, pertanyaan berikutnya, fikih berikutnya. Kapan mulai awal kita boleh berzikir pagi dan kapan akhirnya, dan kapan mulai boleh kita berzikir petang dan kapan akhirnya? Kalau kita kembali secara bahasa, apa yang dimaksud dengan pagi, sobah, dan apa yang dimaksud dengan petang? Ternyata kalau kita kembali kepada sisi bahasa, maka al-masa atau al-imsa itu artinya petang. Al-masa atau al-imsa yang artinya petang. Ternyata para ahli bahasa memiliki dua pendapat tentang kapan waktu al-masa, kapan waktu petang ini. Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi yang wafat pada tahun 170 Hijriah, ahli bahasa, dia punya kitabnya Kitabul Ain, semacam kamus, ya, tahun 170 Hijriah. Dia menjelaskan al-masa, petang itu ba'da dhuhri ila sholatil maghrib. Petang itu dimulai dari ba'da duhur sampai sholat apa? Maghrib. Wa qala ba'dun, dan sebagian ahli bahasa berkata ila nisfil lail, sampai tengah malam. Jadi ada pendapat sebagian ulama bahasa mengatakan bahasa secara al-masa, petang secara bahasa dimulai dari setelah zuhur sampai maghrib. Ada yang mengatakan berlanjut sampai tengah malam. Jadi dua pendapat. Yang pertama dari zuhur sampai terbenam matahari, yang kedua dari zuhur sampai tengah malam. Demikian juga as-sobah. As-sobah juga ada dua pendapat, pagi. Kapan waktu pagi? Juga ada dua pendapat di kalangan bahasa. Yang pertama dari terbit fajar sampai menjelang zuhur. Terbit fajar sampai menjelang zuhur. Yang kedua dari tengah malam sampai menjelang zuhur. Dari tengah malam sampai menjelang zuhur. Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi juga berkata dalam Kitabul Ain, beliau berkata, as-subuh was-sabahu huma awwalun nahar. Subuh atau as-sabah itu maknanya adalah di awal siang. Di awal siang. Itu pendapat yang pertama, ya, kata beliau as-subuh, ya, adalah awwalun nahar. Jadi pendapat dari terbit fajar sampai menjelang zuhur. Ulama lain yang berkata seperti Al-Fayyumi, beliau berkata as-subuh al-fajr was-sabah mithluhu wa huwa awwalun nahar. Subuh itu adalah awal dari siang,
menjelang adzan zuhur. Menjelang adzan zuhur. Pendapat yang ketiga, zikir pagi boleh dimulai dari terbit fajar dan berakhir tatkala terbenam matahari. Lebih panjang lagi waktunya. Lebih panjang lagi waktunya. Baik, ini masalah zikir pagi. Zikir petang sama, ada khilaf juga. Ada yang mengatakan dimulai dari asar sampai terbenam matahari. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, dan juga pendapat Ibnu Taimiyah. Bahwasanya zikir petang dimulai dari adzan asar sampai apa? Terbenam matahari. Pendapat kedua, zikir petang dimulai dari adzan zuhur sampai awal malam. Dan ini pendapat dari Lajnah Daimah MUAS, Majelis Ulama Arab Saudi. Dimulai dari adzan zuhur sampai apa? Sampai tengah malam, sampai akhir waktu Isya. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Pendapat yang ketiga, zikir petang dimulai dari terbenam matahari, bukan dari asar, tapi dari terbenam matahari sampai tengah malam. Ini pendapat, atau bahkan sampai terbit fajar. Ini pendapat dipilih oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Terus pendapat mana yang benar, Ustaz? Saya menawarkan kepada antum pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Bahwasanya waktu subuh awal sepakat pada azan subuh. Jadi kalau Anda sudah dengar azan subuh, sudah mulai zikir pagi sudah boleh. Misalnya seperti Arab Saudi, antara azan dan qomat waktunya jauh. Antara azan qomat bisa 25 menit, bisa setengah jam, bisa 20 menit. Seorang misalnya pergi ke masjid waktu pas azan, kemudian dia sholat 2 rakaat qobliyah subuh, masih ada waktu lama, dia boleh berzikir pagi petang meskipun sebelum sholat subuh. Paham? Dia boleh zikir pagi karena zikir pagi dimulai dari terbit apa? Terbit fajar. Ya. Kebanyakan orang tentunya zikirnya setelah sholat subuh ya, karena di Indonesia antara adzan dan iqamah cuma sebentar, paling 10 menit sudah qomat. Tidak sempat lagi kita zikir pagi. Tetapi bagi yang ingin berzikir setelah adzan subuh boleh, diperbolehkan. Atau mungkin dia berjalan menuju ke masjid butuh waktu 10 menit, dia berzikir di jalan, tidak jadi masalah. Atau zikirnya belum selesai, dia sholat subuh, setelah sholat subuh dia lanjutkan lagi. Jadi dimulai dari setelah adzan subuh. Sampai kapan? Kata Syekh Utsaimin, wa yantahi birtifa'i syamsi duhan, dan selesai di waktu duha. Selesai di waktu duha. Seakan-akan dia condong kepada waktu sebelum adzan zuhur. Karena waktu duha berakhir kira-kira 15 menit sebelum adzan zuhur. Ini kembali kepada apa? Kembali kepada bahasa. Karena tadi banyak yang mengatakan sobah artinya awalun nahar. Sobah artinya awal dari siang hari dan berakhirnya sekitar 15 menit sebelum adzan zuhur. Jadi ini zikir pagi petang, zikir pagi. Adapun zikir petang menurut beliau, wa yadkhulul masa' min salatil asar. Zikir petang dimulai dari salat asar. Wa yantahi bi salatil isya, dan berakhir dengan waktunya salat isya selesai. Dan waktu salat isya terakhir adalah setengah malam. Tengah malam. Ini pendapat yang kuat karena kita kembali kepada sisi bahasa. Jadi kita punya kaidah ikhwan. Tatkala kita ingin melihat sesuatu, kita kembali kaidah syariat, hakikatus syar'iyyah. Seperti saya contohkan sederhana, salat. Apa itu salat? Salat ya, ada secara bahasa dan ada secara syariat. Secara syariat, salat itu sesuatu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Secara bahasa, salat artinya doa. Salat artinya doa. Sekarang di sisi di depan kita ada hakikat syariah dan ada hakikat lugawiyah, hakikat syariat dan hakikat bahasa. Maka hakikat syariat didahulukan. Berarti kita nggak pakai bahasa. Sekarang masalah, kalau tidak ada hakikat syariat tidak menjelaskan dengan baik, maka kita kembali kepada uruf. Kalau uruf tidak ada, baru kita kembali secara bahasa. Jadi ada 3 hakikat: hakikat syariat, hakikat tradisi uruf, dan hakikat bahasa. Kalau sholat kita menggunakan hakikat syariat karena syariat menjelaskan apa itu sholat. Contoh puasa, puasa artinya menahan. Apakah menahan secara umum? Tidak. Secara syariat dijelaskan menahan khusus, yaitu menahan makan dan minum dan jima dimulai dari terbit fajar sampai terbenam apa? Matahari. Contoh safar. Sekarang kita berbicara tentang masalah khilaf tentang safar. Berapa batas jarak safar? Kita kembali kepada hakikat syariat. Apakah syariat pernah menjelaskan berapa batas
safar, ternyata tidak ada dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya. Kemudian kalau tidak ada hakikat syariat, kita kembali kepada hakikat urf, secara tradisi. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Maka tatkala syariat tidak memberi batasan tentang berapa batas jarak dikatakan safar, kita kembali kepada tradisi. Kapan tradisi masyarakat menamakan itu safar, maka itu safar. Maka itu apa? Safar. Nah, jadi maksud saya, tatkala kita menilai sesuatu, kita lihat dulu secara syariat ada atau tidak. Kalau enggak ada, kita ke urf tradisi. Kalau enggak ada, baru ke secara bahasa. Nah, masalah tentang pembatasan pagi dan petang, secara dalil enggak ada dalilnya. Nabi tidak pernah mengatakan subuh dimulai dari sekian, berakhir sekian, enggak ada. Karena tidak ada Nabi pernah menjelaskan subuh dimulai dari sekian, berakhir dari sekian, petang dimulai dari sekian, berakhir dari sekian, maka kita kembali kepada kaidah bahasa. Dan bahasa tadi telah menjelaskan namanya subuh itu dimulai terbit fajar sampai menjelang apa? Zuhur. Dan namanya masa dimulai dari asar sampai malam. Dan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Dan condong kepadanya lajnah daimah, ya, MUAS, ya. Majelis Ulama Arab Saudi. Dari sini ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyakum, yang hati-hati Anda berzikir pagi dimulai dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Lebih hati-hati. Lebih didahulukan, lebih bagus. Kenapa? Semakin Anda berlindung kepada Allah semakin cepat, maka lindungan semakin cepat datang. Paham? Saya ulangi, waktu yang paling tepat adalah setelah terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Tetapi kalau ternyata Anda lupa, baru ingat saya belum zikir pagi, ingatnya jam 8, zikir aja, nggak jadi masalah. Kalau ingatnya setelah sholat duhur, ya sudah selesai, lewat. Tapi kalau jam 8, jam 9 lupa berzikir, zikir aja, nggak jadi masalah. Karena waktu zikir pagi masih berlanjut sampai sekitar 15 menit sebelum adzan duhur. Semakin Anda menyegerakan, semakin baik. Karena Anda minta perlindungan kepada Allah semakin cepat. Faham? Demikian juga zikir petang. Zikir petang, hendaknya Anda mulai setelah sholat asar, sebelum terbenam matahari. Tapi seandainya Anda setelah terbenam matahari lupa belum baca, maka silakan baca meskipun sebelum isya atau setelah isya, nggak jadi masalah. Baca zikir petang. Paham sampai di sini? Baik. Sekarang kita bahas tentang adab dalam berzikir pagi dan petang. Ada adab-adab. Yang pertama, hendaknya kita tidak membaca zikir pagi petang kecuali yang sahih. Kecuali yang sahih. Ada beberapa zikir pagi petang diperselisihkan. Sebagian ulama mensahihkan, Syekh Albani mendhaifkan, Syekh Albani mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan, ya. Kita perlu memilah-milih tatkala itu. Ya. Usahakan kita berzikir dengan yang jelas-jelas sahih atau disepakati kesahihannya. Atau kalau khilaf Anda menilai mana yang lebih kuat. Nah, kalau Anda nilai itu lebih kuat, ya silakan diamalkan. Tapi jangan berzikir pagi petang dengan zikir-zikir yang dhaif, ya. Karena tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaknya membacanya dengan penuh penghayatan. Ini yang saya bilang agak kurang di buku-buku yang dibagi rata-rata atau ditulis, tidak disertakan makna dari kandungan doa tersebut. Seperti kandungan doa Sayyidul Istighfar, itu kandungannya apa? Dan itu kandungannya bagus-bagus. Subhanallah itu maknanya apa? Ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi min kalimatihi, itu maksudnya apa? Sehingga sebagian orang baca tanpa mengerti apa maksudnya, ya. Maka perlu untuk dipahami maksud dari zikir-zikir tersebut, ya. Meskipun secara singkat, agar tatkala kita membacanya kita bisa lebih konsentrasi, ya. Saya alhamdulillah sudah nulis tentang ini, tentang masalah makna kandungan dari zikir pagi petang, dan insya Allah terbit ya tidak lama lagi, ya. Tapi intinya ini penting agar kita bisa mengerti tentang kandungan zikir tersebut. Kalau kita sudah mengerti, ya sudah, kita baca sekali saja dengan baik, sudah ngerti, sudah masuk dalam ilmu kita, maka kita berzikir dengan penuh penghayatan. Al-Qurtubi berkata, "Innama yahsulu thawabul jasimu liman qama bihaqqi hadhihi al-kalimat fastahdhara ma'aniyaha biqalbihi wa ta'ammalaha bifahmihi." Hanyalah seorang mendapatkan pahala besar dari berzikir, dia hanya peroleh pahala yang besar
bagi orang yang berzikir dengan kalimat-kalimat ini sambil dia menghadirkan makna dan kandungan dari zikir-zikir tersebut, sambil dia merenungkan kandungan dari makna zikir tersebut. Maka seorang hanya berzikir hanya terlepas dari lisannya, berbeda dengan orang yang berzikir sambil dia renungkan. Sambil dia renungkan maknanya, pahalanya lebih besar. Maka seorang berusaha mengerti apa makna dari zikir pagi dan petang. Baik, oleh karenanya ada perkataan indah dari Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah. Ya, beliau berkata, "Madumta taqra'ul adhkar fa abshir bi kulli khair." Selama engkau kebiasaanmu adalah baca zikir-zikir, di antaranya zikir pagi petang, maka bergembiralah. Hatta walau asabatka musibatun, meskipun kau terkena musibah. Fa inna Allah yukhrijuka min dhiqiha wa bala'iha wa karbiha bimathaqil hasanat allati lam takhtur ala balik. Maka kalau kau terjebak dalam musibah, sementara kau suka berzikir kepada Allah di antaranya zikir pagi petang, maka Allah akan keluarkan kau dari kesulitan musibah tersebut, karena begitu banyak pahala yang kau raih dengan zikir-zikir yang selalu kau lantunkan. Ma hafadha 'abdun 'ala al-adhkar illa syarah Allah sadruh. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang senantiasa kontinu berzikir kepada Allah kecuali Allah akan lapangkan dadanya. Wallahi alladzi la ilaha illahu la tajidu ahadan makruban wala mankuban wala dhaqat alaihi dunya bi humumihi wa humumi ahlihi wa waladihi wa lazima al-adhkar sabah wal masa illa la ja'ala Allahu lahu min baini atbaqid dunya farajan wa makhrajan. Kata beliau, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak kau mendapati seorang pun dalam terkena musibah, dalam kondisi kesulitan, dunia terasa sempit baginya, disibukkan dengan urusan dirinya, urusan istrinya, urusan anak-anaknya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya, tetapi dia senantiasa melazimi zikir pagi dan zikir petang, kecuali Allah akan memberikan dia jalan keluar dan solusi. Jadi kalau orang sudah biasa terbiasa berzikir zikir pagi dan petang, insya Allah masalah bisa dihadapi dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Seorang berusaha berzikir dengan menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar dia ucapkan. Karena banyak dari zikir-zikir tersebut isinya doa, isinya sanjungan dan doa. Maka seakan-akan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa butuh kehadiran hati. Maka dia baca zikir tersebut sambil menghadirkan dirinya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir pagi petang hendaknya dibaca semuanya, jangan sebagiannya. Tetapi jika seorang tidak punya waktu, waktunya cuma sedikit, dia boleh baca sebagiannya, tidak harus seluruhnya. Kalau dia bisa baca seluruhnya, maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa, semampunya dia baca. Ya, karena asalnya baca zikir pagi petang hukumnya sunnah. Kemudian sunnahnya seorang baca zikir pagi petang dengan suara yang lirih, tidak perlu dia keras-keraskan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Dari sini kita tahu zikir pagi petang tidak disyariatkan berjamaah, tidak perlu berjamaah rame-rame membaca zikir apa? Pagi petang. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Masing-masing berzikir sendiri-sendiri. Ustaz, saya tidak bisa, maka saya perlu diajari. Enggak apa-apa. Berjamaah sesekali untuk diajari. Tapi kalau sudah bisa, maka berzikir sendiri-sendiri. Kemudian, Ustaz, saya tidak bisa zikir pagi petang, tapi saya dengar teman saya berzikir pagi petang, saya dengar dengan saksama. Apakah saya dianggap zikir pagi petang? Jawabannya belum. Kau cuma mendengarkan zikir pagi petang, belum berzikir pagi dan petang. Kemudian tidak disyariatkan berzikir pagi petang dengan mengangkat tangan. Meskipun di antara zikir-zikir tersebut ada isinya doa. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berzikir pagi petang dengan mengangkat apa? Tangan. Maka meskipun isinya doa, tetap saja kita berzikir dengan zikir biasa. Tidak harus berzikir pagi petang dalam kondisi suci. Benar, kalau Anda berwudu, berzikir pagi petang lebih afdal. Tetapi kalau Anda tidak berwudu, maka tidak jadi masalah. Bahkan dalam kondisi junub boleh berzikir pagi dan petang. Karena dalam hadis Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Rasulullah sallallahu berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Kata Aisyah
Aisyah dalam segala kondisinya berarti umum, baik dalam kondisi bersuci atau dalam kondisi apa? Junub, beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama. Kalau zikir tersebut ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Contoh di antara zikir pagi petang ada ayat kursi. Ada qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas. Apakah orang yang junub boleh berzikir pagi petang dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an tersebut? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun yang bukan ayat-ayat Al-Qur'an maka tidak mengapa meskipun junub. Seperti bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini boleh dalam kondisi apa? Junub. A'udzu bikalimatillahi tammati dan seterusnya. Ini juga boleh baca dalam kondisi junub karena bukan ayat Al-Qur'an. Yang khilaf di kalangan para ulama, tatkala kita junub, kita ingin zikir pagi petang, boleh enggak baca ayat kursi? Bolehkah baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun mazhab Malikiyah berpendapat boleh. Mazhab Malikiyah berpendapat boleh karena mereka mengatakan Anda membaca ayat-ayat ini bukan dalam rangka tilawah. Yang dilarang adalah membaca Al-Qur'an, bertilawah Al-Qur'an dalam kondisi junub, tetapi Anda membaca ayat-ayat ini dalam rangka untuk berzikir, untuk wirid saja. Sebagai zikir pagi petang bukan dalam rangka untuk bertilawah, maka Anda tidak buka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, karena Anda tidak sedang bertilawah. Paham? Anda tidak buka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pendapat Malikiyah. Pendapat ulama mengatakan tidak boleh. Selama itu ayat Al-Qur'an, maka tidak boleh. Jadi yang lebih hati-hati untuk ayat Al-Quran tidak usah dibaca tatkala junub. Yang lebih hati-hati. Tapi kalau ada yang baca, kita katakan ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, azan Isya nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang fikih zikir pagi dan petang. Jadi telah kita jelaskan bahwasanya orang dalam kondisi tidak bersuci, dalam kondisi junub boleh berzikir pagi dan petang, kecuali membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Makin ada khilaf di kalangan para ulama karena dia termasuk ayat karena Rasulullah SAW melarang orang junub baca Al-Qur'an, ada hadisnya. Maka sebagian ulama seperti ulama Malikiyah berpendapat boleh meskipun junub boleh baca ayat kursi 3 qul. Kenapa? Karena bacaannya bukan niatnya untuk baca tilawah. Maka tidak dibuka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi kita baca sebagai zikir. Ya, kebetulan zikir tersebut berbentuk ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, maka tidak mengapa. Ini pendapat ulama Malikiyah. Dan sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena itu termasuk dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka tidak boleh dibaca dengan dalam kondisi junub. Yang lebih hati-hati kita tidak membacanya tatkala kondisi apa? Junub. Tapi kalau ada yang baca, maka ini masalah khilafiyah, tidak bisa kita ingkari karena sisi pendalilannya juga kuat. Kemudian